Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Mita Ratu. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai sebuah program permanent resident yang bisa digunakan oleh Anda dari Indonesia atau dari luar manapun, dari luar Kanada tentunya, dan menggunakan pengalaman kerja Anda di luar Kanada. Dan yang menarik adalah program inilah yang saya dan suami saya ikuti, yang kita gunakan pada saat kita apply untuk menjadi permanent resident di Kanada. Oke, saya akan mulai presentasinya untuk memberikan Anda informasi dari official website pemerintah Kanada, ya. Jadi nama program ini adalah Federal Skilled Worker Program. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa program ini ditujukan atau untuk para skilled workers ya yang memiliki foreign work experience ya, memiliki pengalaman kerja di luar Kanada dan ingin atau mau apply untuk menjadi permanent resident di Kanada ya. Nah, yang perlu Anda ketahui pertama-tama adalah ini merupakan satu dari 3 program dari federal program ya. Federal program itu artinya program langsung dari pemerintah pusat yang dikelola menggunakan jalur express entry. Jadi express entry adalah sebuah online system yang memanage semua aplikasi untuk Anda yang ingin apply sebagai permanent resident. Nah, saya mengingatkan lagi bahwa Anda tetap harus refer ke official website Canadian government to make sure that you get the most up-to-date information from this website. Ya, my intention to provide you only general information. Jadi Anda bisa mendapatkan gambaran, oke, apakah saya eligible atau enggak nih untuk program ini. Oke, but the basic you still have to go to the website and you need to check for the updates ya, karena pemerintah selalu melakukan perubahan untuk semua program yang berhubungan dengan application ke Kanada sebagai permanent residence ya. Kemudian slide berikutnya adalah tentang because Anda menggunakan karena program ini menggunakan jalur express entry, so you will be ranked in the express entry pool using a points based system yang disebut dengan CRS atau comprehensive ranking system. Jadi adalah sebuah perhitungan sistem yang menggunakan credential Anda. Credential itu adalah latar belakang Anda, apakah itu education, umur, pengalaman kerja, bahasa, dan itu akan mendapatkan sebuah poin ya. Dan itu sudah saya buatkan videonya ya, khusus namanya comprehensive ranking system. Nah, kalau Anda mendapatkan poin yang tinggi di atas cut off-nya, jadi ada cut off-nya ya, pemerintah itu misalnya 450. Ternyata Anda setelah dihitung mendapatkan poin di atasnya 470 misalnya, maka Anda terpilih atau Anda akan mendapatkan invitation yang kita sebut dengan ITA atau invitation to apply apply untuk menjadi permanent resident ya. Jadi itu ya. Jadi ini yang harus Anda ingat sekali apa artinya prosesnya. Federal Skilled Worker Program itu adalah tetap menggunakan jalur express entry karena ada nanti ini program lain yang misalnya menggunakan jalur province melalui pemerintah daerah. Nah, itu tidak menggunakan artinya provinsi sendiri yang punya peraturannya gitu ya. Oke, kemudian ini kita lihat lagi sekarang eligibility kriterianya. Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda itu eligible atau enggak? Ada beberapa factors-nya. Tentunya adalah umur, education, work experience, a valid job offer, English atau French language skills, adaptability. Saya akan breakdown nanti setiap kriteria, tapi intinya untuk Anda eligible, Anda harus mendapatkan points 67 atau 67 dari total points-nya itu 100, dan 100 itu Anda dapatkan dari age 12 points, education 25, work experience 15, a valid job offer 10 points, language skills 28 points, adaptability 10 points, and then if you get passing mark 67, you're good, meaning you are eligible. Ya, because Anda sudah berada di payungnya si Federal Skilled Worker ini tadi.
ya. Oke, sekarang kita breakdown satu persatu. Dari sisi bahasa, you will get maximum 28 points based on your language skills. Nah, minimum require-nya untuk Anda eligibility program ini adalah harus ada di level CLB7. CLB itu adalah Canadian Language Benchmark. Nah, kalau Anda pengen tahu kan, ini karena Anda pasti harus ngambil IELTS karena nggak ada CLB di Indonesia. Maka digunakanlah IELTS General sebagai approved test language yang sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi kalau Anda memiliki hasil atau test result dari IELTS General itu diterima, dan Anda harus memiliki atau Anda harus ada di level ini. Listening-nya, reading, writing, and speaking harus 6 at least ya. Itu berarti Anda sudah ada di level CLB7. Untuk first official language. Tapi mungkin Anda bisa bahasa French atau Prancis, maka Anda juga ambil nih ceritanya. Nah, itu the second official language, itu ada lagi, bukan IELTS. Kalau nggak salah ada beberapa lagi ininya, test result yang di-approve. Itu Anda harus mencapai CLB5 atau di mana itu mendapatkan points-nya 4. Jadi totalnya adalah 24 plus 4, 28 points. You will get maximum points, ya. One thing you have to make sure bahwa Anda harus hasilnya itu test result-nya harus harus tidak lebih dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Dan tips dari saya adalah the higher your language level itu, maka itu you get more points. Tapi tetap maksimumnya adalah 28 points ya. Kemudian education, you get maximum 25 points ya. Kalau misalnya Anda sekolah di Kanada, kemudian Anda mendapatkan Canadian Diploma atau Certificate atau Canadian Degree, of course ini bagus karena ini adalah sebuah kredensial yang akan mendapatkan points pastinya. Tetapi kalau Anda tidak lulus dari atau tidak sekolah di Kanada, which is juga fine, but you need to be able to get the Education Credential Assessment atau ECA, di mana ini adalah sebuah proses penyetaraan. Jadi ada organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Kanada untuk melakukan atau mengeluarkan sebuah dokumen menyatakan bahwa ijazah Anda atau education Anda, misalnya Anda lulus dari UI, dari Trisakti, dari UGM, itu setara dengan education system di Kanada. Itu ada prosesnya dan ada organisasi khususnya, ya. Kemudian tips dari saya again, higher education level, of course higher points. Jadi contohnya dulu suami yang sebagai main applicant, suami saya lulus dari S2 misalnya ya, dia lulus S2 Master of Finance dan dia mendapatkan high points. Jadi again ya, the higher your education level itu mendapatkan points-nya lebih banyak, of course. Plus kalau Anda lulusan master, kemudian Anda lagi sekolah lagi di Kanada, dapat lagi Canadian Diploma atau Canadian Degree, of course itu itu keren banget, itu tinggi points-nya ya. Oke, kemudian work experience maximum points-nya itu 15 dan Anda harus minimum 1 tahun bekerja di 10 tahun terakhir ya. 1 tahun minimum nih ya. Jadi kalau misalnya more of course, jadi kayak suami saya waktu itu dia kerja 9 tahun sebagai treasurer dan of course itu jadi higher points-nya ya. Kemudian harus full time. Full time definisinya adalah 30 hours, minimum 30 hours per week for 12 months. So you have to accumulate 15-60 hours ya. Kemudian atau Anda bekerja part time, misalnya 15 hours per week for 24 months, so accumulate-nya adalah 1.560 hours ya. Dan ingat ini, job Anda atau pekerjaan Anda itu harus ada dalam kategori NOC, O, A, and B. Nanti saya akan explain itu apa ya. Oke, kemudian Anda kalau bekerja di Kanada, Anda harus legal, memiliki izin kerja. Jadi harus memiliki work permit.
Oke, kalau Anda kerja di luar Kanada, maka Anda harus memiliki proof, buktinya. Jadi again, contohnya waktu itu suami saya memberikan proof-nya pertama job offer, yang pertama kali dia diterima bekerja, di dalam job offer itu harus ada description mengenai pekerjaan dia. Jadi sebagai treasurer dia harus melakukan A, B, C, D, semua itu harus ada. Kemudian dia juga harus menyerahkan employment letter. Jadi menyatakan bahwa dia bekerja dari tanggal segini sampai tanggal segini. Juga slip gaji. Itu semua disertakan. Ditranslate dalam bahasa Inggris menggunakan penerjemah tersumpah. Jadi harus valid, ya. Nah, kemudian saya akan menerangkan apakah itu NOC, ya. Jadi Anda pekerjaannya itu harus mengikuti NOC O, A, and B. Ini pernah saya terangin di program sebelumnya, ya. Jadi NOC O itu adalah untuk yang manager, ya. Professional job itu adalah A, di mana ini contohnya again suami saya dia ada di kategori A karena dia professional, dia treasurer. Jadi professional itu adalah sebuah skill level yang di mana membutuhkan degree, ya. Jadi misalnya arsitek, accountant, treasurer, atau apalagi ya, dentist. Nah, itu kan profesional, ya. Tapi kalau itu manajer bisa sebagai seorang restoran manager, supply chain manager gitu, IT manager itu juga bisa masuk, ya. Kemudian technical job itu contohnya seperti baker, plumber, electrician, nah itu masuk ke dalam kategori ini. Jadi kalau misalnya Anda sekolah di Kanada, kemudian Anda sekolah sebagai cook, nah itu masuk kategori ini, ya, mendapatkan diploma, ya, cukup diploma. Oke, kemudian age. Nah, ini penting banget karena banyak sekali yang nanya ke saya, "Bu, saya udah umur sekian, pengen apply permanent resident ke Kanada, bisa atau enggak?" Oke, kita lihat chart-nya atau table-nya. Ini yang ada di website-nya Kanada bahwa inilah yang menjadi dasar perhitungan umur dan kemudian berapa points yang dihasilkan. Kalau Anda ingin mendapatkan maximum 12 points, maka Anda harus ada di range umur ini, antara 18 sampai 35 tahun. Ya, jadi mungkin anak ini umurnya 30 tahun atau 35 tahun, nah dia bisa mendapatkan maximum points. Tapi kalau Anda misalnya udah umur 50 tahun, apakah Anda mendapatkan points? Enggak, ya, zero. Karena di situ dilihat maksimumnya adalah 47 and older, you only get 0 points. Tapi kalau Anda berumur 40 tahun, ya masih dapat points kira-kira berapa? 7. Ya. Oke, ini banyak sekali pertanyaan tentang umur, banyak sekali. Of course, kalau Anda sudah ada di dalam Kanada, seperti yang pernah saya bilang, itu tidak ada batasan umur untuk sekolah, untuk kerja, enggak. Tapi Anda sudah ada di dalam Kanada. Nah, sekarang kan masalahnya Anda masih ada di luar Kanada. Maka penyaringannya untuk masuk ke Kanada, untuk masalah umur, ini dia. Ya, mudah-mudahan dimengerti, ya. Oke, kemudian kita akan move ke next-nya adalah arrange employment in Canada, maximum 10 points. Ini basically adalah job offer. Jadi kalau Anda mendapatkan job offer dari employer di Kanada, make sure itu harus 1 tahun dan Anda harus mendapatkan job offer itu sebelum Anda apply program ini. Ya, sebelum, ya. Oke. Nah, ini harus ada ketentuannya lagi. Contohnya ini harus continue ya selama 1 tahun, harus paid job, nggak boleh volunteer ya, harus full time work minimum 30 hours per week, not seasonal, jadi bukan untuk summer summer job gitu bukan. Ini at least 1 year. Kemudian again itu harus ada di posisi level type O, A, and B, kemudian Anda harus menunjukkan Anda sanggup melakukan pekerjaan ini dan Anda sanggup disertified kalau ini merupakan regulated position. Contohnya regulated position itu misalnya doctors, engineers, dentists, ya. Nah, itu contohnya, oke? Kemudian adaptability, ini basically adalah kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan Kanada. Ini bisa dilakukan apakah Anda pernah sekolah di Kanada, apakah Anda pernah bekerja di Kanada, atau istri atau suami Anda pernah sekolah di Kanada, atau pernah kerja di Kanada, atau Anda punya adik atau kakak di Kanada. Nah, itu semua dapat poin, tapi tetap maksimumnya adalah 10 poin. Setiap kategori ini ada rinciannya yang tidak saya cantumkan karena terlalu banyak, takutnya terlalu lama kan. Nah, itu Anda harus refer ke website, ya. Oke. Proof of funds. Ini paling penting. Harus punya proof of funds.
Proof of funds itu besarnya jumlah tabungan Anda berdasarkan family size. Jadi kayak contohnya saya waktu itu apply permanent resident dan kita jumlahnya berempat. Saya, suami, dan anak 2. Maka saya dikasih tahu harus menyediakan uang atau tabungan sebesar 24.083, which is kalau bisa lebih, itu kan minimum ya. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Nah, saya sangat menyarankan Anda untuk selalu refer ke website karena angka ini berubah setiap tahunnya. Walaupun ada kemungkinan berubah, ada kemungkinan nggak berubah. Tapi intinya saya minta Anda selalu cek website berapa jumlah tabungan yang harus disediakan. Kemudian tabungan itu harus berupa apa? Nah, kalau waktu dulu kita menyediakan deposito, ya. Jadi kita bawa deposito. Kemudian kalau Anda bawa cash, ada jumlah tertentu yang bisa dibawa cash. Kalau nggak salah cuma 10.000 Canadian, ya. Dan Anda harus declare. Tabungan ini harus Anda bawa atau harus Anda tunjukkan pada saat Anda apply. Jadi you using the amount when you apply for this program. At the same time, you have to bring it to show it to the immigration officer pada saat Anda landed di Kanada. Ya, harus punya buktinya. Oke, ya. Ini paling penting. So make sure you have funds segini banyak, ya. Oke, kemudian, di mana Anda tinggal di Kanada? Ini khususnya untuk yang Anda tinggal di Quebec, Anda tidak bisa apply program ini karena Quebec memiliki program tersendiri, ya. Jadi ini untuk program yang Anda di luar Quebec. Nah, admissibility adalah sebuah ketentuan menyatakan bahwa Anda admissible. Anda bisa masuk ke Kanada berdasarkan clean record. Jadi contohnya gini, saya dan suami karena kita pernah sekolah di Amerika, kita dicek. Nah, mereka itu menggunakan namanya FBI clearance, di mana kita dicek dari sisi criminal record kita, ya. Nah, kemudian karena saya pernah tinggal juga di Hong Kong hampir 5 tahun, dicek juga criminal record saya. Nah, mereka menghubungi, namanya itu mereka minta Hong Kong Police Clearance, ya. Nah, karena kita juga tinggal di Indonesia sebelum kita ke sini, ke Kanada, nah kita juga diminta untuk menyertakan surat kelakuan baik ya. Ya, dari polisi, kayak dari Komdak gitu ya. Oke. Jadi ini menyatakan bahwa kita atau Anda admissible masuk ke Kanada dengan clean record. Ya. Itu penting, penting banget ya. Jadi jangan pernah bohong juga karena pasti ketahuan. Jadi contohnya yang pernah overstay di Amerika gitu. Belum clear ya, jadi ya itu pasti ketahuan karena mereka kan kerjasama, ya. Oke, I think that's all informasinya. Ya, mudah-mudahan berguna. Thank you so much for watching. Saya akan terus upload video-video berikutnya. Tentu yang akan saya upload next-nya itu adalah ada beberapa program lagi tentunya ya, tapi juga suatu suatu video yang menyatakan bahwa setelah saya land di Kanada itu, kemudian saya berkarir, nah itu bagaimana professional career saya di Kanada. Alhamdulillah saya sudah mencapai 12 tahun ya, tapi artinya kita semua start from the scratch. Nah itu akan saya tuangkan berupa sharing setelah video ini. Ya, oke, thank you so much for watching semuanya. Semoga sehat walafiat. Semoga ini bermanfaat. Tentunya saya harapkan Anda tetap pasang notification-nya. Semoga kalau ada video lagi dari saya Anda mendapatkan notification. Tentunya kemudian share and subscribe and like my video. Hopefully kita ketemu lagi di lain kesempatan di video berikutnya ya. Terima kasih. Thank you for watching. Salam sehat dari Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.